Baik, materi pertama yang akan dijelaskan mengenai struktur organisasi. Apa pengertian dari organisasi? Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerja dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun sekelompok orang atau tugas dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang berdaya guna terhadap laboratorium. Pengorganisasian laboratorium meliputi pengaturan dan pemeliharaan alat dan bahan di laboratorium, pengadaan alat-alat dan bahan-bahan laboratorium, menjaga keselamatan dan kedisiplinan orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi lab. Sebagai kepala sekolah, wakasa kurikulum, wakasek sarana prasarana, lalu untuk koordinator lab yaitu guru IPA atau guru mata kuliah seperti kimia, fisika, dan biologi, laboran, dan juga teknisi untuk akan dijelaskan selanjutnya yaitu mengenai tugas dan fungsi dari struktur organisasi laboratorium. Yang pertama, fungsi kepala sekolah. Fungsi kepala sekolah sebagai edukator mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Kepala sekolah selaku pimpinan mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasannya. Nah, yang fungsi selanjutnya yaitu fungsi dari wakasek kurikulum. Yang pertama, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, mengadministrasikan pendayagunaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran. Yang selanjutnya yaitu penanggung jawab teknis laboratorium. Yang pertama, bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan laboratorium. Selanjutnya yaitu koordinator laboratorium. Fungsinya yaitu mengkoordinasikan guru mata kuliah seperti IPA, kimia, dan juga fisika, yaitu lalu merencanakan pengadaan alat dan bahan, lalu mengatur penyimpanan alat dan bahan. Yang selanjutnya yaitu guru mata kuliah. Fungsi dan tugasnya yaitu membuat program pengajaran, membuat satuan pelajaran, mengisi data nilai siswa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan tugas laboran, yaitu mendata dan menyusun inventarisasi alat dan bahan di laboratorium, menginventarisasikan dan menyusun jadwal penggunaan lab guru bidang studi. Baik, yang selanjutnya yaitu kompetensi laboratorium. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, sesuai keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 347 tahun 2015, seorang laboran laboratorium kimia harus memiliki 7 kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dalam suatu laboratorium atau lingkungan kerja atau pengenalan, bekerja dalam struktur dan budaya, bekerja sesuai dengan perjanjian pekerjaan. Yang kedua, berpartisipasi dalam keselamatan kerja di laboratorium lingkungan kerja, yaitu mengidentifikasi atau mengendalikan dan melaporkan ancaman bahaya terhadap K3 dan lingkungan, melaksanakan pekerjaan dengan aman mengikuti prosedur tanggap darurat. Yang ketiga, memelihara kelayakan laboratorium atau tempat kerja, membersihkan area persiapan kerja, membersihkan area persiapan menggunakan bahan dan peralatan pembersih yang tepat sesuai dengan prosedur di lab, membersihkan dan menyimpan peralatan. Yang keempat, mengambil sampel di lokasi secara rutin. Yang pertama, menyiapkan pengambilan sampel, mengkonfirmasikan tujuan, prioritas, dan ruang lingkup. Yang selanjutnya, melakukan pengambilan sampel. Yang kelima, menangani dan mengangkut sampel atau peralatan. Yang pertama, menyiapkan pengambilan, mengkonfirmasi urutan pengambilan dan setiap persyaratan lisensi atau izin dengan penyelia, memeriksa kesesuaian fungsi kendaraan dan peralatan komunikasi, pemeriksaan keberadaan wadah pengangkut dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kendaraan. Yang keenam, menyiapkan larutan kerja, menggunakan bahan kimia laboratorium, alat kelas, dan peralatan dengan aman, melakukan tindakan pencegahan keselamatan yang tepat untuk penggunaan peralatan laboratorium dan bahan kimia berbahaya, menggunakan alat kelas laboratorium dan alat ukur yang tepat, membersihkan dan menyimpan alat kelas dan peralatan sesuai prosedur. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu merekam dan menyajikan data, merekam dan memeriksa data atau memasukkan data ke dalam sistem informasi laboratorium atau lembar rekaman sesuai petunjuk, memeriksa data untuk mengidentifikasi kesalahan penulisan atau input yang tidak lazim, menghitung kualitas ilmiah sederhana, menghitung jumlah ilmiah sederhana menggunakan rumus dan data sederhana.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Risma Mulyani dengan nomor induk mahasiswa 205440006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi laboratorium. Nah, perlu rekan-rekan semuanya ketahui apa sih administrasi laboratorium itu sendiri? Nah, administrasi laboratorium itu dapat diartikan sebagai suatu pencatatan fasilitas laboratorium sehingga dapat diketahui jenis dan jumlahnya dari tiap jenisnya dengan tepat. Nah, aspek-aspek yang perlu diadministrasikan itu meliputi ruangan laboratorium, fasilitas laboratorium, alat dan bahan, serta kegiatan di laboratorium. Namun, tidak hanya itu, pengadministrasian juga dapat berupa pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Pengelolaan laboratorium itu merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Nah, adapun aspek-aspek dalam pengelolaan laboratorium diantaranya meliputi aspek perencanaan, aspek penataan, aspek pengadministrasian, aspek pengamatan, perawatan, serta aspek pengawasan. Nah, pada dasarnya, pengelolaan laboratorium ini merupakan tanggung jawab bersama, baik itu pengelola maupun pengguna. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesediaan dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja dalam laboratorium. Administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas lab agar semuanya terorganisir dengan sistematis. Nah, adapun komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi yaitu yang pertama, terdapat bangunan atau ruangan laboratorium, yang kedua, fasilitas umum laboratorium, yang ketiga, peralatan dan bahan yang terdapat di laboratorium, yang keempat, ketenagaan laboratorium, dan yang terakhir, kegiatan di laboratorium. Nah, yang pertama yaitu pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium. Misalnya ruangan praktikum, ruangan persiapan, greenhouse, dan lain sebagainya. Nah, di ruangan-ruangan tersebut harus tercatat baik itu namanya, ukurannya, dan kapasitasnya dalam format A. Yang kedua yaitu pengadministrasian fasilitas umum laboratorium, yang merupakan barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Nah, untuk pengadministrasiannya digunakan 4 macam format, yaitu format B1, B2, B3, dan B4. Nah, format B1 ini disebut sebagai kartu barang yang digunakan di gudang maupun di setiap laboratorium. Nah, format B disebut sebagai daftar barang yang merupakan rekapitulasi dari kartu barang. Dan format B3 disebut sebagai daftar penerima atau pengeluaran barang. Sedangkan format B4 disebut sebagai format usulan barang yang berupa perbaikan atau rehabilitasi atau pengadaan baru. Dan untuk yang ketiga yaitu pengadministrasian alat laboratorium. Nah, administrasi alat laboratorium yang dimaksud yaitu alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kartu alat dengan format C1 ini berfungsi untuk mencatat data masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat ini yaitu diantaranya nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi, lokasi penyimpanan, tanggal masuk, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengadministrasian bahan kimia. Nah, dalam pengadministrasian bahan kimia ini menggunakan format D. Adapun spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemurnian, konsentrasi, wujud, warna, pabrik, serta kode zat. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu pengadministrasian ketenagaan. Nah, adapun pengadministrasian ketenagaan laboratorium ini digunakan format E yang mencatat tentang ketenagaan seperti kepala laboratorium, sekretaris laboratorium, penanggung jawab praktikum, asisten penanggung jawab praktikum, teknisi, serta laboran. Dan yang terakhir yaitu pengadministrasian kegiatan laboratorium. Nah, untuk mengadministrasikan kegiatan laboratorium digunakan format F yang memuat informasi tentang waktu kegiatan, mata pelajaran praktikum, judul praktikum atau kegiatan, pembimbing praktikum atau kegiatan, jenis praktikum, dan jumlahnya.
Tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium antara lain peralatan laboratorium. 1. Meja dan peralatan praktikum harus selalu bersih. Tidak diperkenankan meninggalkan peralatan dalam keadaan kotor di meja praktikum. Jadi, jika kalian sudah memakai alat-alat yang ada di laboratorium, harap kalian bersihkan kembali. 2. Jangan meminjam alat dari meja praktikum lain tanpa seizin asisten atau pengawas praktikum. Jika kalian memerlukan peralatan tambahan, harap meminjam pada laporan yang bertugas dan mencatatnya pada buku pinjaman. Jadi jika kalian meminjam buku atau kalian memerlukan peralatan tambahan, harap kalian lapor kepada petugas yang ada di lab atau asisten praktikum. Yang ketiga, peralatan-peralatan besar untuk pemakaian bersama terletak di luar meja praktikum di dalam ruang laboratorium. 4. Jika ada peralatan yang rusak atau pecah, harus segera dilaporkan untuk diketahui dan mendapat gantinya. Kelalaian melaporkan akan dikenai sanksi. Jadi, jika kalian melihat barang-barang laboratorium, jika ada kerusakan atau pecah, harap kalian langsung lapor kepada pengawas laboratorium, karena jika kita mengabaikan akan diberikan sanksi oleh petugas. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tata tertib di laboratorium mengenai menghadapi bahan-bahan kimia. Nah, yang pertama yaitu hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Jadi kita harus menggunakan alat perlindungan diri seperti masker, handscoon, face shield dan lainnya untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghisap langsung uap bahan kimia, karena bisa jadi bahan kimia yang kita hisap secara langsung itu memiliki dampak negatif atau buruk pada kesehatan. Lalu yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Yang keempat, baca label bahan kimia sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan. Yang seperti kita sudah pelajari pada semester 1 mengenai label-label pada bahan kimia. Ada yang berbahaya, ada yang toksik, ada yang korosif, dan mudah meledak, dan lain-lainnya mengenai label bahan kimia ini. Jadi sifat-sifatnya seperti apa. Nah, kita harus mengetahuinya agar kita tidak salah ketika mengaplikasikan dan menanganinya. Lalu pindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 6. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. 7. Jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi. Jadi ketika sudah mengambil bahan kimia, jangan sembarangan mengembalikannya. Namun kita harus langsung menakarnya di sana, mengukurnya menggunakan pipet atau dan lainnya, alat ukur lainnya, agar tidak ada pengembalian ke tempat semula, agar tidak terjadi kontaminasi. Lalu tutup botol, jangan ditaruh di atas meja karena isi botol dapat terkotori. Lalu tutup botol dibuka dan dipegang dengan jari tangan sekaligus lapak tangan memegang tutup botol. Botol bahan yang telah dipakai harus dikembalikan ke rakaknya atau meja praktikum. Rak meja praktikum. Jadi harus tetap mengedepankan penyimpanan agar sifat zat dari bahan-bahan kimia tidak rusak dan tetap rapi secara administrasi dan juga tata ruang emang untuk penyimpanannya gitu sesuai dengan sifat bahan kimia tersebut. Selanjutnya, aturan bekerja di laboratorium. 1. Dilarang bekerja sendirian di laboratorium, minimal ada asisten atau petugas yang mengawasi. Jadi jika kalian ingin ke laboratorium atau kalian sedang di laboratorium, kalian harus ada pendamping, yaitu ada asisten atau petugas. 2. Tas diletakkan pada lemari yang disediakan di luar laboratorium. 3. Dilarang bermain-main dengan peralatan dan bahan di laboratorium. Jadi kalian jangan bermain-main dengan bahan atau alat-alat yang ada di laboratorium. 4.
jagalah kebersihan laboratorium, peralatan, dan meja praktikum. Jadi kalian harus menjaga kebersihan, keamanan untuk ruangan laboratorium. 5. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Jadi sebelum kalian melakukan praktikum, kalian harus ada rencana kalian ingin apa ke laboratorium dan ingin melakukan apa. Jadi kalian harus direncanakan sebelumnya. 6. Persiapkanlah hal-hal yang perlu sebelum masuk laboratorium seperti buku kerja, jenis percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan cara membuang limbah sisa percobaan. Jadi, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian harus mempersiapkan buku kerja, jenis percobaannya apa, jenis bahan, dan jenis peralatannya, agar jika kalian sudah melaksanakan percobaan, kalian tidak bingung dan kalian tidak keliru. 7. Dilarang memakai sendal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Jadi, jika kalian ingin melakukan praktikum, jika kalian ingin masuk ke ruang laboratorium, dilarang untuk memakai sendal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Jadi, jangan memakai sepatu berhak tinggi karena akan mengakibatkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. 8. Wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. Jadi jika kalian ingin melakukan percobaan atau masuk ke ruangan praktikum, untuk wanita harap diikat rambutnya karena agar tidak kemana-mana rambutnya. 9. Jangan membuat keteledoran antar sesama teman. 10. Pencatatan data lengkap-lengkapnya harus segera dilakukan setelah percobaan selesai dilakukan. 11. Berdiskusi lebih lanjut percobaan yang didiskusikan. Selanjutnya, keselamatan kesehatan kerja di laboratorium. 1. Dilarang keras merokok di dalam laboratorium. Jadi untuk para pria, jangan pernah merokok di dalam laboratorium. 2. Gunakan peralatan kerja seperti kacamata, pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. 3. Biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama selesai praktikum. Jadi sebelum kalian melakukan praktikum, kalian harus mencuci tangan. 4. Bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk. Agar tidak tersebar, segera cuci dengan air sebanyak-banyaknya. 5. Bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, laporkan segera pada asisten atau petugas laboratorium. Segera pergi ke dokter untuk mendapat pertolongan secepatnya. 6. Mengetahui letak tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu materi terakhir juga, ini merupakan tata tertib atau aturan di laboratorium mengenai penanganan terhadap limbah. Di sini ada 7 tata tertib. Yang pertama yaitu limbah bahan kimia yang digunakan hendaknya dibuang pada tempat yang disediakan. Jangan langsung dibuang ke pembuangan air kotor, karena ini bisa menyebabkan pencemaran air. Oke. Yang kedua, limbah cair yang tidak larut dalam air dan limbah beracun harus dikumpulkan dalam botol penampung. Botol ini harus tertutup dan diberi label yang jelas. Lalu, limbah cair yang tidak berbahaya dapat langsung dibuang, tetapi harus diencerkan dengan air secukupnya. Lalu yang keempat, sabun, deterjen, dan cairan tidak berbahaya dalam ini dapat dibuang langsung melalui saluran air kotor yang dibilas dengan air secukupnya. Yang kelima, limbah zat organik harus dibuang secara terpisah pada tempat yang tersedia. 6. Limbah padat harus dibuang terpisah karena dapat menyebabkan penyumbatan. 7. Limbah padat seperti kertas saring, lakmus, korek api, dan pecahan kaca dibuang pada tempat sampah.
Jadi limbah dari hasil selesai praktikum ini tidak sembarangan kita buang semuanya ke tong sampah atau semuanya ke saluran air, wastafel dan lainnya, tapi semuanya ada aturannya sesuai dengan sifat-sifatnya yang mungkin akan berbahaya atau memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik dan mengambil sisi baik manfaat dari semua presentasi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami harapkan feedback dari teman-teman semua untuk senantiasa berdiskusi pada sesi diskusi yang akan kita lakukan di WhatsApp Group. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.